Halo semuanya, selamat datang di channel yang tidak layak untuk dihina ini. Sebelum kita mulai, atur posisi santainya, seruput kopinya, dan mari kita berkhayal. Di alam langit, alam es, Hachiu, Lin Tian yang sedang duduk dan makan bersama Mu Chao dan yang lainnya, dia merasakan dingin dari hatinya. "Kakak, ada apa?" tanya Mu Luer yang sudah beberapa hari ini akrab dengan Lin Tian. Dia merasa senang karena mempunyai kakak laki-laki, karena memang selama ini dia tidak memiliki kakak laki-laki. Tapi sejak Lin Tian ada beberapa hari ini, dia merasa sangat bahagia. Sampai-sampai hampir setiap hari dia akan mengajak Lin Tian pergi berkeliling ke ibu kota, dan tentu saja dia mengajak Lin Tian hanya untuk bermain dan menemaninya berbelanja. Tidak apa-apa," jawab Lin Tian dengan agak aneh. Dia merasakan ada sesuatu yang membuat dirinya sangat merinding, tapi dia sendiri tidak mengetahuinya. "Apa yang terjadi? Aku seperti merasa sedang ditatap oleh sesuatu yang mengerikan," pikir Lin Tian. "Hahaha, sudah, ayo makan dulu. Cucuku, kamu harus makan banyak dan sampai kamu kurus seperti pamanmu," ucap Mu Chao yang sangat bahagia dengan kedatangan Lin Tian. "Sial, tidak bisakah orang tua ini untuk tidak membandingkan diriku? Padahal, dia sendiri sangat kurus," ucap Mu Chen dalam hatinya dengan agak kesal. Ada apa dengan wajahmu? Apakah ada masalah?" tanya Mu Chao yang melihat perubahan di wajah anaknya itu. Tidak ayah, hahaha. Iya keponakan, ayo makan, ucap Mu Chen dengan agak sedih. Mana mungkin dia melawan ayahnya dengan keadaan yang dia derita sekarang ini. Jika dia tidak ingin dipukuli, lebih baik dia mengalah dulu. Melihat sikap paman dan kakeknya ini, Lin Tian tidak tahu harus berkata apa. Lin Tian hanya berpikir, kalau kedua orang ini hanya ibunya sajalah yang dapat mengendalikan mereka. Kapan kamu kembali?" tanya Mu Chao. "Mungkin 2 hari lagi kek, soalnya di alam kehancuran masih banyak yang perlu aku lakukan," jawab Lin Tian. Mendengar jawaban itu, wajah Mu Chao terlihat agak sedih. Sekarang dia memiliki cucu yang sangat baik, dan juga jenius. Jika bisa, dia ingin cucunya tinggal di sini, untuk menggantikan anaknya yang dia anggap tidak becus ini. "Ayah, kenapa kamu melihatku seperti itu?" ucap Mu Chen yang sudah tak berdaya. Kenapa aku harus melihat anak yang tidak becus sepertimu?" ucap Mu Chao dengan kesal. Mendengar perkataan ayahnya lagi, Mu Chen terasa ingin menamparkannya. Dia selalu saja seperti ini dengan ayahnya. Kadang terlihat baik, atau kadang mereka akan terus adu mulut. Dulu waktu Mu Chen sakit, ayahnya bahkan sangat sedih, dan tidak ada satu hari pun dia untuk tidak datang ke tempatnya. Tapi sekarang, mereka malah selalu bertengkar. Kebiasaan dia dan ayahnya pun sudah kembali lagi, dan itu membuat dia tak berdaya. Mu Jing'er yang melihat ayah dan kakeknya ini, dia juga tidak merasa berdaya. Hanya Mu Luer yang terlihat terus mengobrol dengan Lin Tian. "Kakak laki-laki, aku ingin ikut denganmu," ucap Mu Luer kepada Lin Tian dengan wajah memohon. Tidak, balas Lin Tian. Dia tentu saja tidak bisa membawa Mu Luer, karena dia sendiri tidak tahu bahaya apa yang akan dia hadapi nanti, setelah dia kembali ke alam kehancuran. "Ayolah, kakek, paman, bantu aku bicara dengan kakak sepupu," ucap Mu Luer sambil memandang kakek dan ayahnya. Keduanya kaget, dan tidak dapat merespon mereka. Tentu saja mereka tidak ingin Mu Luer pergi, karena menurut yang diceritakan Lin Tian, pasti dia juga akan ada banyak masalah. Meskipun mereka enggan jika Lin Tian kembali ke alam kehancuran, tapi karena dia sudah menjadi penguasa alam di sana, jadi mereka tidak perlu terlalu khawatir. Berbeda dengan Mu Luer yang polos dan juga nakal ini,
Bahkan Yian juga sedikit mengerutkan keningnya saat mendengar kalau Mu Luer ingin ikut bersama Lin Tian. "Istriku, bagaimana menurutmu?" tanya Mu Chen yang mencoba meminta bantuan kepada istrinya. Itu sudah jelas, kalau dia juga tidak bisa untuk memutuskan hal ini. Yian juga tampak ragu. Tetapi saat dia ragu, Mu Jing'er memegang tangan Yian sambil tersenyum. "Ibu, bagaimana jika aku ikut bersama adik? Aku sudah berada di ranah alam dewa penguasa, mungkin di alam kehancuran aku juga bisa membantu adik sepupu sekaligus menjaga Luer," ucap Mu Jing'er kepada ibunya itu. "Crot, apa?" Lin Tian yang baru saja meminum tehnya, dia bahkan lebih terkejut dengan kata-kata Mu Jing'er barusan. "Kenapa? Apakah sepupu kecil tidak mau menerimaku di sana?" ucap Mu Jing'er. "Wah, bukan begitu Kak, tapi kan..." Lin Tian terlihat ragu dan kebingungan, lalu memandang kakek dan pamannya. Tapi hal yang dia dapat, mereka berdua malah membuang muka dari tatapan Lin Tian. Lin Tian tidak dapat berkata apapun lagi, karena pada awalnya dia tidak ingin membawa dua sepupunya ini ke alam kehancuran. "Kalau begitu tidak masalah, ibu setuju. Tapi ingatlah, kamu jangan membuat sepupu kalian kesusahan," ucap Yian yang menyetujui langsung permintaan kedua anaknya. "Wah, Bibi, kamu..." Lin Tian bahkan agak kaget dengan Yian, yang begitu mudah menyetujui keinginan kedua putrinya itu. "Keponakan kecilku, kamu juga sangat kuat sekarang. Dan menurutku, kekuatanmu pasti bisa setara dengan dewa penguasa tingkat rendah jika menggunakan elemen es bukan?" ucap Yian kepada Lin Tian. Itu, mungkin," balas Lin Tian dengan wajah agak ragu. Hingga pada akhirnya, Lin Tian yang didesak oleh bibinya itu. Lin Tian akhirnya menyerah, dan berjanji akan membawa keduanya ke alam kehancuran bersamanya. Tentu saja Mu Luer sangat bahagia, karena dia selalu bosan di alam es, dan karena itu dengan ikut bersama Lin Tian, mungkin dia juga mendapatkan beberapa hal yang baru. Kamu harus ingat. Kamu sebisa mungkin untuk tidak mengungkapkan siapa kamu, kepada wanita tua dari keluarga ayahmu, ucap Mu Chao dengan serius. Memangnya kenapa kek? Bukankah dia itu nenekku juga? Tanya Lin Tian dengan bingung. Dia memang nenekmu juga, tapi jika dia tahu kalau kamu anak dari ibumu, entah apa yang akan dia lakukan, balas Mu Chao. Sifat dari nenek Lin Tian itu sangat keras kepala, apalagi sejak dia tahu kalau anaknya bereinkarnasi karena ibu Lin Tian, dan kemudian dengan terpaksa bereinkarnasi hanya untuk melawan Dewi Phoenix kegelapan. "Baiklah kek," ucap Lin Tian yang hanya menyetujui perkataan kakeknya itu. Dia juga tentu saja ingin membuat seluruh keluarganya ini berdamai, tapi sepertinya untuk sekarang belum bisa. Jadi, dia akan kembali dulu ke alam kehancuran untuk membuat rencana ke depannya. "Oh iya, katanya kamu ada permaisuri di alam kehancuran. Kapan-kapan bawalah dia ke sini," ucap Yian kepada Lin Tian. "Wah, benarkah?" ucap Mu Chao dan Mu Chen serentak. Keduanya menatap Lin Tian dengan mata bersinar. Melihat tatapan keduanya itu, Lin Tian hampir jatuh dari kursinya. "Bibi, aku dan dia tidak memiliki hubungan seperti yang kalian pikirkan," ucap Lin Tian dengan agak sedih. Mendengar itu, Yian sedikit mengerutkan keningnya. Dia pun dengan rasa penasaran menanyakan, kenapa Lin Tian mengatakan hal seperti itu. Padahal dari apa yang dia dengar, kalau Lin Tian tidak keberatan dengan gelar Lan Jingyi sebagai permaisuri. Lin Tian hanya dapat mengatakan, kalau dia sudah memiliki istri di dunia dewa, dan tidak mungkin dia mengangkat Lan Jingyi sebagai istrinya, itu tanpa sepengetahuan dua istrinya itu. Yian langsung menasehati Lin Tian agar tidak ragu dengan apa yang dia pilih. Di dunia di mana mereka hidup, itu tidak masalah kalau laki-laki memiliki 2 atau 3 istri sekaligus,
asalkan Lin Tian bisa membagi waktu dan juga tetap mencintai ketiganya. Lin Tian yang ditegur oleh Yi An hanya terdiam, dan mendengarkan nasihat Yi An sambil sedikit menundukkan kepalanya. Dia memang ragu, tapi bagaimanapun juga, sekarang dia hanya dapat menjalaninya dulu. Biarkan Jing Er yang akan berurusan dengan masalahmu. Ingatlah kata-kata bibi ini, ucap Yi An dengan serius. Lin Tian hanya bisa mengangguk, itu untuk menenangkan Yi An yang marah dengan dirinya. Pada akhirnya, di sana mereka makan bersama. Dan setelah itu, Lin Tian kembali ke dalam kamarnya yang disediakan oleh Mu Chao. Cerita berpindah. Oh, kamu bertemu dengan pemuda itu? Tanya Dewa Penguasa Alam Bintang. Xing Xing Er mengangguk kepada ayahnya, dan di sana juga ada Dewa Tombak yang merupakan ayah di masa lalu Bing Zhao. Dia cukup kaget dengan apa yang diceritakan Xing Xing Er tentang Lin Tian. Xing Er, jadi bagaimana dia menurutmu? Tanya ibu Xing Xing Er. Dia memang jenius bu, dan dia juga memberikan aku ini, ucap Xing Xing Er sambil mengeluarkan kotak berisi pil di dalamnya. Melihat pil itu, wajah kedua wanita di sana langsung berubah. Mereka dapat merasakan kalau pil ini hanyalah pil dewa tingkat tinggi. Tetapi saat mereka mencium aromanya saja, itu sudah membuat mereka sangat senang. Pil apa ini nak? Tanya ibu Bing Zhao. Ini adalah pil kecantikan bu, dan jika kita menelannya, maka bukan hanya kita awet muda saja, tapi stamina kita juga meningkat, jawab Xing Xing Er dengan senyum manis. Mendengar penjelasan itu, wajah kedua wanita itu menjadi sangat cerah. Mereka langsung meminta pil itu kepada Xing Xing Er secara langsung, dan tanpa berpikir dua kali. Melihat istri mereka yang seperti mendapatkan harta karun, Dewa Tombak dan Dewa Bintang menggelengkan kepala tidak berdaya. Wanita memang bisa gila kalau mengenai kecantikan, ucap Dewa Bintang kepada Dewa Tombak. Kamu benar, tapi aku penasaran, karena pil ini juga berguna untuk stamina, mungkinkah, ucap Dewa Tombak. Wajah Dewa Tombak segera berubah setelah mengetahui sesuatu. Benar saja, dia melihat ke arah istrinya yang sedang memandang dirinya dengan senyum, dan bahkan membuat seluruh tubuhnya merinding. Saudaraku, aku duluan, ucap Dewa Bintang yang sudah lari duluan. Melihat Dewa Bintang lari, wajah Dewa Tombak seketika saja mengkerut. Dia langsung berubah menjadi tombak, dan terbang dari sana secepatnya. Mau kemana kalian? Cepat kembali, dan layani istri kalian, ucap ibu Xing Xing Er yang langsung mengejar suaminya. Suamiku, cepat kembali ke sini, ucap ibu Bing Zhao yang juga mengejar Dewa Tombak dengan cepat. Melihat ayah dan ibunya berlarian lagi, Xing Xing Er hanya dapat menghela nafas. Tidak lama setelah itu, seseorang datang dan memberikan beberapa informasi tentang beberapa pemberontak di alam bintang. Xing Xing Er yang terlihat pendiam dan lembut di depan Lin Tian, kini berubah menjadi dingin. Dia langsung memerintahkan pasukannya untuk membunuh seluruh pengkhianat dari alam bintang tanpa ampun. Apa yang dia dapatkan di dalam informasi ini, itu bukan hanya tentang keluarga pengkhianat, tapi seluruh kejahatan yang telah mereka lakukan selama ini. Jadi karena itulah, Xing Xing Er tidak ingin memberikan ampunan kepada mereka semua. Tentu saja dia juga memberi laporan kepada saudara laki-lakinya, setelah dia mengetahui semuanya. Wajah kakak laki-laki Xing Xing Er terlihat merah karena marah, dan dia juga tanpa pikir lagi langsung menangkap seluruh orang yang berkhianat di dalam aula itu. Langsung saja, hari itu alam bintang menjadi tempat pembantaian untuk para pengkhianat. Tidak hanya di alam bintang saja, di berbagai alam juga sudah mulai membuat langkah untuk menghapuskan para pengkhianat di alam mereka. Di suatu tempat di alam langit, 4 sosok terlihat mengeluarkan auranya, dan itu membuat seluruh bawahan mereka ketakutan. Mereka tahu kalau 4 jenderal besar mereka marah,
itu karena hal yang terjadi di alam lain. Dalam 2 hari ini, semua bibit yang mereka tanam di setiap alam hampir musnah. Sial, aku tidak menyangka, kalau kegagalan di alam es dan alam kehancuran akan membuat masalah sebesar ini, ucap pria berpakaian merah dengan marah. Kita benar-benar telah sangat rugi sekarang, balas pria berpakaian hitam. Mereka telah susah payah menanam bibit mereka di setiap alam, tapi sekarang hampir seluruhnya telah dimusnahkan. Tapi seluruh alam langit masih belum tahu siapa musuh mereka, dan karena itulah alam langit mereka masih aman. Tenanglah, mari kita coba cari solusinya, ucap seorang wanita di sana. Tentu saja apa yang dikatakan wanita itu tidak ditanggapi oleh mereka, yang merasa kalau apa yang terjadi sekarang, itu benar-benar telah membuat kemunduran bagi kelompok mereka sendiri. Sialan, meskipun uji cobanya berhasil, tapi kerugian kita benar-benar besar. Apa yang harus kita katakan pada Tuan? Ucap pria berpakaian biru hitam di sana. Tidak ada yang menjawabnya, dan 3 orang lainnya hanya diam. Karena memang benar, mereka bingung bagaimana untuk mengatakan masalah ini kepada tuan mereka. Kita tidak punya pilihan lain selain melaporkannya, dan meminta pendapat tuan, ucap si wanita. Pada akhirnya mereka hanya bisa pasrah, dan setuju untuk bersama-sama menceritakan masalah kegagalan di setiap alam itu kepada tuan mereka. Kalian mengatakan kalau hampir pasukan yang kita siapkan di setiap alam sudah musnah, ucap suara yang tiba-tiba muncul di dalam ruangan itu. Salam tuan, ucap semua orang yang berlutut ke arah tertentu dari aula itu. Aku sudah mengetahui semuanya, dan aku telah memutuskan kalau kalian harus tetap tenang. Katakan kepada pasukan kita, untuk kembali ke markas sesegera mungkin, ucap tuan itu dengan suara tenang. Tidak ada yang tahu apakah orang yang mereka katakan itu laki-laki atau perempuan, tapi yang jelas kalau dia bukanlah orang yang lemah. Baiklah tuan, ucap semuanya dengan hormat. Jangan hubungi aku jika tidak ada masalah penting, dan sekarang cobalah memeranginya untuk kita, ucap tuan misterius itu. Setelah itu tidak ada suaranya lagi, dan semua orang masih tetap berlutut ke arah mereka berlutut sebelumnya. Dan tiba-tiba saja bersambung. Sekian dan terima kasih banyak.